Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara diskusi online yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dalam rangka sosialisasi pelestarian cagar budaya. Pertama-tama saya membuka acara ini dengan mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal buruk terutama yang saat ini sedang terjadi melanda dunia, wabah COVID-19. Dan saya juga mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menjalankan. Saat ini ada fenomena baru, mungkin kita bisa sebut sebagai new normal. Jadi seiring mewabahnya COVID-19, mewabah juga diskusi daring atau diskusi online. Ya, cuma mungkin dibandingkan diskusi atau seminar yang biasa kita jalani selama ini on the spot, kalau boleh saya meminjam ada istilah teman kemarin katanya tidak ada rohnya karena interaksi yang kurang antara narasumber dengan audiensnya. Jadi kalau bisa saya mohon Bapak Ibu sekalian peserta untuk memodeonkan videonya biar kita bisa tetap saling bertatap muka. Jadi kalau bahasa Makassarnya keep in touch, biar bisa ada emosi yang tercipta. Iya, Bapak Ibu peserta diskusi, terima kasih telah menyempatkan diri bergabung bersama kami di kesempatan yang istimewa ini. Karena pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian akan memperoleh pengetahuan yang informatif tentang sejauh mana dan strategi apa yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam pelestarian cagar budaya, khususnya dalam hal pemugaran dan konservasi. Nah, jadi tema ini adalah pemugaran dan konservasi yang saya yakin akan sangat sebagaimana kita ketahui bahwa di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat itu rumah tradisional pada umumnya berbahan kayu. Yang tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya konservasi dan pemugarannya. Karena kayu itu bahannya mudah lapuk dan bahkan banyak bahan yang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Namun selain itu di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan juga banyak tinggalan sejarah yang berbahan batu dan berbahan logam. Kemudian nanti juga kita akan mendapat pengetahuan bagaimana dalam hal pemugaran dan konservasinya, apa dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Iya, jadi untuk tidak berlama-lama, saya membuat Ibu Bapak sekalian menunggu. Saya akan langsung mempersilahkan dua orang narasumber yang akan menyajikan materinya hari ini. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Munafri, Esos MM. Halo Pak Munafri, sudah siap Pak Munafri? Siap Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Munafri ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, berbasis ilmu seorang konservator dan sudah punya pengalaman sebagai konservator selama kurang lebih 30 tahun. Pernah magang di Balai Konservasi Borobudur dan pernah juga mengikuti kursus tentang konservasi di Jepang. Jadi ini sudah jaminan nanti
materi yang akan disajikan sangat menarik. Beliau juga sudah punya sepak terjang yang sangat banyak dalam hal konservasi, sudah melanglang sampai Papua ya, dimintai bantuan oleh pemerintah daerah, bahkan punya pengalaman mengkonservasi mumi. Ya. Jadi Pak Munafri ini adalah penanggung jawab unit pemeliharaan dan konservasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, dan juga merupakan pamong budaya fungsional pamong budaya Madya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Muhammad Tang, FSM Hum. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Tang. Bagaimana, sudah siap Pak Tang? Bu Ani, ya, terima kasih. Ya, Pak Tang ini adalah arkeolog, kebetulan baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di Arkeologi Universitas Hasanuddin, juga mumpuni di bidang pemugaran, punya banyak pengalaman, bahkan pernah mengikuti kursus tentang pemugaran bangunan kayu di Jepang juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mempersilahkan kedua narasumber untuk memaparkan materinya. Jadi kita punya waktu sampai jam 11.45 menit, dan saya akan memberikan alokasi waktu kepada kedua pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing 25 menit. Dan untuk sesi pertama saya persilahkan Pak Munafri, dan mungkin langsung saja nanti disambung oleh Pak Tang untuk sesi keduanya. Silahkan Pak Munafri. Terima kasih Bu Ani. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman, bapak-bapak, ibu dari berbagai profesi dari Nusantara. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera. Semalam saya lihat WA-nya di grup itu ada kurang lebih 100 orang yang mendaftar. Alhamdulillah, artinya kegiatan diskusi daring ini sangat direspon oleh teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan diskusi virtual yang dilakukan oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Sebenarnya kegiatan ini adalah semacam sharing pengalaman saja, ya. Saya sharing pengalaman karena teman-teman dari Borobudur biasanya yang membimbing kami ya, di seluruh BPCB di Indonesia ini. Oleh karena itu pada hari ini saya mencoba mengangkat konservasi cagar budaya mumi dan koleksi bahan kayu. Jadi ada dua hal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah mumi. Kebetulan mumi ini saya punya pengalaman diundang oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Lembah Beliung sana 2 kali. Yang pertama di tahun 2012, kemudian di tahun 2017. Kemudian baru-baru ini saya juga diundang oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan konservasi mumi. Di Toraja itu ada 2 mumi yang kemarin kami konservasi, sedangkan di Kabupaten Jayawijaya itu ada 4. Jadi 2 kali kami ke sana sudah 4 mumi yang kami konservasi dengan teman-teman dari tim BPCB Sulsel. Next. Iya, jadi kami melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini akan sangat kaya dengan tinggalan budaya-budayanya. Iya, baik yang budaya bergerak maupun budaya tidak bergerak. Oleh karena itu, mumi, materi ini saat kami angkat penanganan konservasi mumi untuk mewakili benda cagar budaya bergerak. Jadi benda cagar budaya diwakili oleh pemaparan masalah mumi, sedangkan benda cagar budaya tidak bergerak mewakili adalah konservasi bangunan kayu. Sebentar di gambar-gambarnya, di foto-fotonya akan saya jelaskan
kebetulan di konservasi kayu ini kami mengambil sampel konservasi bangunan kayu di Buton, yaitu Rumah Adat Amalige. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk terlalu jauh menerangkan masalah konservasi mumi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang karena apa ya, karena yang peserta hari ini adalah bukan cuma dari kalangan Balai Pelestarian Cagar Budaya, teman-teman dari BPCB, tetapi ada banyak profesi lain, ada guru, ada LSM, ada pemerhati budaya. Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya tersebut. Ya, saya kan dari teman-teman dari profesi lain masih ada yang belum mengerti apa yang dimaksud cagar budaya. Jadi sebenarnya cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Ya, ada 5 kriteria itu, yaitu ada benda cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada situs cagar budaya, dan terakhir adalah ada kawasan cagar budaya. Selanjutnya, mohon maaf ditampilkan materinya. Iya, batasan pengertiannya. Selanjutnya adalah apa sih yang masuk daripada kriteria cagar budaya tersebut? Untuk teman-teman yang biasa kita dengar 50 tahun ke atas, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, terus memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan seterusnya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan keberadaan bangsa. Itulah yang masuk kriteria cagar budaya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bangunan tua di sekitarnya, biasanya muncul pertanyaan, loh ini rumah saya sudah masuk, sudah lebih 50 tahun. Apakah itu sudah bisa dikategorikan cagar budaya? Ya itulah kembali tadi. Ada beberapa kriteria pengikut yang harus menyertai bahwa itu nanti baru bisa dinilai sebagai cagar budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa sih konservasi itu? Ya, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konservasi itu adalah pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan sesuatu untuk mencegah kemusnahan dengan jalan pengawetan. Itu pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi istilah konservasi sebenarnya kan cakupannya sangat luas. Ya, kita biasa mendengar yang paling lazim kita dengar di masyarakat konservasi air misalnya, ya, atau water conservation, ada konservasi tanah, kemudian ada konservasi ton. Itu yang paling lazim kita dengar di berita-berita atau di tengah masyarakat. Masih kurang orang yang mengatakan, yang mengetahui bahwa ternyata di konservasi cagar budaya itu juga ada, ya, bahwa konservasi cagar budaya itu adalah tujuannya adalah untuk bagaimana melestarikan cagar budaya itu dengan cara memelihara, mengawetkan, atau treatment, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya itu tadi bahwa mumi itu mewakili benda cagar budaya bergerak, bahwa benda cagar budaya bergerak itu adalah sifatnya dapat dipindahkan atau tidak berada di tempat secara permanen. Itulah yang dimaksud benda cagar budaya bergerak. Kemudian biasa yang menyertai benda cagar budaya bergerak itu maupun tidak bergerak adalah kerusakan dan pelapukan. Biasa kita lihat bangunan-bangunan tua pada umumnya sudah rusak, atau kayu-kayunya misalnya kalau bangunan kayu sudah rusak. Demikian juga pada halnya pada mumi yang kami akan jelaskan selanjutnya itu sudah mengalami kerusakan karena faktor alam. Ya, ada faktor alam, ada karena faktor manusia, dan sebagainya. Kemudian di samping kerusakan itu juga ada istilah pelapukan. Ya, biasanya kayu lapuk itu karena sinar matahari, cuaca, suhu, dan kelembaban, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian next, apa yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan satu kegiatan konservasi? Ini sangat penting supaya kita tidak salah langkah, ya,
dalam melakukan suatu kegiatan konservasi. Iya. Kita ketahui bahwa ketika kita salah dalam mengambil langkah prakonservasi, iya, di mana kita tidak tahu bagaimana kerusakan, berapa persen kerusakannya, maka itu akan membahayakan daripada objek yang akan kita konservasi tersebut. Ada 3 komponen utama yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan kegiatan konservasi adalah yang pertama adalah observasi. Jadi kita observasi jenis material dulu, kerusakan pelapukannya, terus kondisi lingkungan mikro, dan sebagainya yang terjadi pada lokasi di mana cagar budaya tersebut berada. Selanjutnya, setelah kita observasi, kita analisis, ya. Apa kita analisis bahan BCB secara fisik atau kimiawi, bagaimana kerusakan dan pelapukannya, berapa persen tingkat kerusakannya. Kemudian dari data-data itu kita menguji efektivitas bahan yang kita pakai. Jadi semua sebelum kita turun di lapangan, kita akan melakukan uji laboratorium seberapa efektif bahan yang kita pakai tersebut. Kemudian setelah kita menguji proses pengujian di laboratorium, apakah ini sudah efektif atau belum, maka kita masuk ke tahapan yang ketiga, itu merencanakan penanganan. Ya, merencanakan penanganan itu meliputi metodenya, apa metode yang kita akan ambil, atau tekniknya penanganannya bagaimana. Apakah misalnya kalau bangunan kayu, apakah kita gunakan bahan kimia atau kita konservasi secara kimiawi, atau mungkin wah ini enggak usah, ini kita pakai konservasi secara tradisional saja. Iya, ada di kegiatan konservasi itu ada kita pakai menggunakan bahan kimia, ada dengan menggunakan bahan-bahan konservasi tradisional yang ada di alam. Iya, jadi kita mengangkat kearifan lokal, bisa jadi mungkin di Makassar kearifan lokalnya untuk menyelamatkan cagar budaya dengan menggunakan bahan tertentu, kemudian di daerah Jawa karena kondisi lingkungannya juga beda, maka itu akan bervariasi, akan banyak kita temukan bahan-bahan tradisional yang sesuai dan cocok dengan lingkungan di mana cagar budaya tersebut berada. Next. Ya, setelah kita selesai melakukan satu kajian, satu observasi, kita masuk ke langkah konservasi. Ya, yang pertama adalah yang perlu disiapkan bagaimana sarana dan prasarana yang akan kita kerja. Ketika kami misalnya kemarin diundang di Papua untuk melakukan kegiatan konservasi mumi, kami sudah dari hasil analisis, oh ternyata kami membutuhkan bahan ini. Misalnya butuh lem yang bagaimana supaya bisa merekatkan tulang-tulang daripada mumi yang sudah mulai lepas. Ya. Kemudian bagaimana merekam data-data sebelum kita konservasi. Itu sangat penting, saudara-saudara, Bapak Ibu, supaya ketika kita selesai melakukan satu kegiatan konservasi itu akan ketahuan. Jadi akan diperbandingkan antara data yang sebelum kita ambil sebelum dikonservasi, kemudian pelaksanaan konservasi, kemudian hasil akhirnya akan bagaimana. Jadi itu akan kelihatan, kalau misalnya kita sandingkan foto-fotonya, itu akan kelihatan bahwa oh ternyata ini yang sudah selesai, ini bagus hasilnya, oh ini masih ada masalah. Itu kita bisa lihat di perekaman data itu. Jadi perekaman data bukan cuma dengan mengambil gambar ya, tapi itu bisa dengan kita mengambil data-data, mengukur, meregistrasi, ya, melihat jenis penyakitnya, jenis kerusakannya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini juga sangat penting prasarananya. Iya. Prasarana kita harus siapkan juga, ya, bengkel kerja misalnya, ya, meja kerja, terus baju praktikum, ya, kalau sekarang di musim COVID orang kesehatan pakai baju hazard, kita pakai baju praktikum juga supaya bahan-bahan konservan ataupun percikan-percikan dari materi-materi yang kita konservasi itu tidak langsung mengena badan kita, tetapi masih melengket di bagian-bagian kerjanya. Jadi safety juga kita sangat butuhkan di laboratorium itu. Yang paling
utama itu sesuai dengan SOP-nya adalah bagaimana menjaga diri kita sebagai konservan keselamatan kita. Ya, apakah dengan tindakan seperti ini saya bisa terselamatkan atau bagaimana? Ya, itu yang paling utama juga. Selamatkan diri kita dulu sebelum kita melakukan kegiatan tersebut. Next, saya mungkin memilah ya, walaupun di slide ini pelaksanaan konservasi dan bahan kayu, tapi saya akan menjelaskan secara rinci masalah konservasi mumi dulu. Ya, sebentar nanti mungkin di bagian terakhir baru saya akan jelaskan kayu. Yang pertama, kalau kita berbicara mumi, pasti ingatan kita tertuju ke negeri Mesir kuno. Ya, di negeri Mesir kuno itu sampai sekarang ini banyak ditemukan mumi, ya, mumi. Bahkan menurut informasi terakhir itu yang kami dapatkan itu sampai ratusan mumi itu di Mesir, ya. Itu dari 1500-an zaman Tutan, ya waktu itu sudah mulai proses mumifikasi, ya. Mumi yang paling terkenal itu ya Firaun itu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mumi itu sebenarnya adalah mayat yang dikeringkan, ya. Jadi proses mumifikasi, satu gambaran ini saya jelaskan. Proses mumifikasi di Mesir itu yang pertama adalah dikeluarkan dulu organ-organ tubuhnya seperti jantung, paru, limpa, usus, itu semua dikeluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan, kemudian dijahit kembali bekasnya dengan rapi, jadi 1500, 1300 itu sudah di proses mumifikasi di sana. Kemudian dijahit kembali, lalu mayat tersebut direndam di air garam selama kurang lebih 1-2 bulan. Jadi lamanya, prosesnya cukup lama, sampai bulanan itu baru berhasil jadi mumi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dikeringkan, kemudian dibalsem. Nah, kalau kita lihat biasa di televisi atau di mana, misalnya, itu dilapis sampai dengan 7 lapis kain lining, ya kain lining itu sampai 7 lapis itu, sehingga bisa mumi itu bertahan sampai ribuan tahun. Iya, kalau di Mesir itu mumi masih ada sampai sekarang. Itu karena proses yang tadi disebut. Yang pertama itu adalah, saya kembali lagi bahwa yang pertama dikeluarkan dulu isi dalamnya, kemudian direndam dengan air garam, kemudian dijahit kembali, lalu dibalsem ya dengan bahan-bahan tertentu, kemudian dililit sama kain 7 lapis, lalu dimasukkan dalam sarkofagus, ya. Jadi dimasukkan dalam satu peti yang dia buat khusus, yang sampai sekarang kita masih bisa lihat. Bapak Ibu, itu adalah gambaran bagaimana mumi di Mesir. Tapi sebenarnya masih banyak juga dari kalangan kita yang entah itu karena promosinya kurang, atau bahkan saya melihat kajian-kajian tentang mumi di Indonesia itu sangat kurang. Iya. Padahal kita juga punya mumi di Indonesia. Iya. Mumi itu ada di Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Terakhir juga saya dengar ada di NTT, satu buah mumi ditemukan di sana. Kemudian kita di Sulawesi Selatan punya 4 mumi. 2 di Makassar, yang kemarin dibawa ke Jakarta untuk pameran nasional itu. Kemudian di Toraja itu ada 2 lagi di Museum Kota Toraja Utara. Ya. Jadi sebenarnya sangat menarik berbicara masalah mumi ini. Cuma ya itu tadi, kurang provinsinya sehingga, apalagi kajian-kajiannya, sehingga masyarakat tidak teredukasi, tidak tahu ternyata kita punya tinggalan budaya yang sangat unik, yang sangat spesifik di daerah kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, proses mumifikasi itu di Wamena, ya dari informasi kemarin, kebetulan saya itu yang sebagai gambaran tadi, saya sudah 2 kali diundang ke sana, dan 4 mumi itu adalah
kami di tim BPCB Sulsel yang melakukan kegiatan konservasi sangat jauh berbeda dengan proses mumifikasi di Mesir sana. Kemarin dari hasil informasi yang punya mumi itu menjelaskan bahwa mumi di Papua itu proses mumifikasinya dengan jalan di asap. Jadi tokoh masyarakatnya atau panglima perannya atau ketua adat yang sangat berpengaruh, mereka jadikan mumi dengan proses diasapi bertahun-tahun, ya, diasapi bertahun-tahun sampai kadar airnya betul-betul, kalau saya amati kemarin dengan alat itu sudah di bawah 10% yang ada sekarang itu. Jadi sebenarnya kan kasarnya kalau kita berbicara mumi itu, proses terjadinya mumifikasi itu ketika kadar air kita di dalam tubuh kita itu sudah di bawah 10%, sehingga yang ada adalah kulit yang mengeras yang menempel pada tulang. Jadi daging kita yang berisi air ini, cairan ini sudah luluh semua ketika terjadi pengasapan seperti di Papua tersebut. Selanjutnya proses mumifikasi di Toraja beda lagi, ya ini menarik. Jadi sudah ada 3, Mesir beda, di Papua beda, di Makassar beda, ya terutama di Toraja. Sebenarnya mumi itu menurut informasi ada juga di Tiongkok, ada di Amerika Latin sana, ya jadi aja banyak ditemukan di negara lain mumi. Mumi di Toraja itu menurut informasi dari masyarakat Toraja itu prosesnya adalah dengan memberi ramuan daun-daun dan kulit kayu dari hutan-hutan sekitar Toraja. Cuma ya itu saya kembali tadi bahwa kajian tentang mumi di Toraja itu sangat kurang, sehingga entahlah kemarin kami bertanya-tanya, kemudian ada teman dari tim Borobudur juga sempat menanyakan apa sih bahan-bahan, apa sih materi yang dipakai untuk jadi proses mumi di Toraja ini. Entah mungkin masyarakatnya agak tertutup masalah itu, atau mungkin juga informasinya ini sudah terputus, jadi masyarakat sekarang ini sudah mungkin dia sudah tidak tahu apa bahan-bahan yang dipakai untuk mumi itu tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, next kami lihat, kami jelaskan di sini. Selanjutnya lagi, iya, saya belum menjelaskan masalah kayu, kami khusus untuk mumi saja dulu. Kegiatan yang kami lakukan di mumi ketika pertama datang di sana, setelah karena kami diundang beberapa tahap itu, pertama observasi itu dulu tadi, kemudian kami balik ke Makassar, kemudian kami balik di sana. Setelah sampai di sana di Papua, kami lihat kondisi muminya betul-betul, muminya sudah sangat memperhatikan. Artinya apa? Karena ketidaktahuan masyarakat, karena ketidaktahuan yang punya mumi itu, karena mumi itu dimiliki oleh kelompok-kelompok adat, ya. Jadi kalau kelompok adat si A misalnya yang punya, kelompok adat yang lain itu tidak bisa, karena itu sangat disakralkan sekali. Yang pertama yang saya lihat itu kondisi muminya itu kerusakannya sudah lumayan parah, iya. Beberapa tulang-tulang pergelangan tangan atau kakinya sudah lepas, ya, walaupun itu masih tetap utuh. Kemudian leher itu, bagian leher ini sudah terpisah, biasanya tinggal kulit sedikit yang menopang, iya. Atau bahkan di mumi di Araboda kalau tidak salah itu tinggal ditopang dari dalam dengan tongkat kayu sehingga masih bisa utuh. Kemudian mereka lilit, biasanya dia lilit supaya tidak jatuh kepalanya tersebut. Nah, yang saya lihat itu ya itulah tadi, ya. Jadi ketika kami tanyakan ke yang punya mumi, dia bilang, ya beginilah Pak, ya kami cuma simpan di Honai, ya Honai itu adalah rumah mereka, ya Honai itu adalah rumah mereka. Kemudian di situ mereka tidur, ya. Kalau dapurnya itu agak beda, agak pisah, ya. Jadi mereka tidur dengan Honainya. Itu miris sekali kita lihat, ya, karena muminya itu tersebut kalau kita kemarin waktu kami membukanya, rongga-rongga dalam itu berisi sarang-sarang semut, sarang tikus, semua masuk di situ, sehingga itulah kami dipanggil oleh pemerintah setempat. Ya, bagaimana Pak dengan kondisi seperti ini? Jadi yang pertama kami lakukan itu adalah kami sterilisasi dulu.
untuk menghilangkan lemak-lemak pada permukaan mumi tersebut. Kotoran-kotoran itu setelah kami terlebih dahulu membersihkan secara mekanis ya. Jadi debu, terus sisa-sisa, bahkan ada rayap yang masuk di bagian dalam rongga itu, bahkan mohon maaf masih ada apa ya, ulat yang bersarang di bagian kulit kepala itu banyak sekali ya. Kami harus bersihkan semua ya. Jadi yang pertama kami lakukan setelah membersihkan secara mekanis adalah kita lakukan sterilisasi ya. Bagaimana mensterilkan dulu ini supaya bakteri, jamur dan sebagainya bisa kita minimalisir pada mumi tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya kegiatan yang kedua adalah kita melakukan suatu kegiatan konsolidasi. Ya, konsolidasi ini kami fokuskan saja pada bagian-bagian tulang yang rapuh. Jadi tidak keseluruhan permukaan mumi itu kami konsolidasi dengan larutan paraloid, tapi kami konsolidasi pada bagian tertentu yang sangat kecil yang kami anggap sudah sangat rapuh tulang tersebut. Biasanya perapuan tulang itu pada mumi itu di 2-3 mumi yang kami analisis itu adalah terutama pada bagian telapak kaki. Di sana telapak kakinya sudah rapuh sekali sehingga kita harus perkuat struktur jaringan daripada tulang yang rapuh tersebut dengan larutan paraloid. Ya. Selanjutnya kami melakukan satu kegiatan perbaikan, ya, karena seperti yang saya gambarkan tadi bahwa tulang lehernya sudah patah, ya, sehingga kami harus menegakkan kembali, ya, supaya bisa utuh penampakan daripada mumi tersebut. Kami mencoba beberapa bahan untuk melem kulit-kulitnya itu. Dari beberapa percobaan itu kami pakai lem yang ada di pasaran, kami juga pakai bahan lem yang biasa dipergunakan untuk batu, kayu dan sebagainya, itu Erolan FK20. Ternyata yang paling efektif ini adalah penggunaan Erolan FK20. Ya, jadi kami sudah uji di sana, ya kami juga coba-coba mengambil beberapa sampel tulang-tulang binatang di Makassar, kemudian coba rekatkan yang patah itu. Dari beberapa hasil uji coba tersebut, ternyata yang paling efektif itu adalah tetap menggunakan lem Erolan FK20 tersebut. Jadi kami sambung tulang lehernya ini karena masih ada, tapi sebelum kita setelah kita lem itu bagian dalam yang masih bisa menyangga, kami menggunakan yang biasa dipakai di kesehatan, yaitu menjahit kulit-kulit daripada bagian leher tersebut. Itu kami juga lakukan pada bagian kaki yang terkelupas, yang sudah banyak terkelupas, karena menurut informasinya, kenapa bisa terkelupas ini Pak? Mereka mengatakan bahwa, oh itu gara-gara tikus Pak. Iya. Bisa juga jadi terjadi katanya menurut mereka, muminya itu rusak karena ketika masih sering terjadi perang antar suku di sana, mumi itu karena sangat diserang itu akan dibawa lari keluar, ya mengungsi begitu ya, sehingga muminya bisa terselamatkan. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengawetan. Jadi setelah kami mengobservasi secara utuh tersebut itu, sebentar saya bisa ditampilkan di akhir ini adalah foto-fotonya hasilnya. Kami membuatkan satu lemari vitrin, ya, lemari vitrin dari kayu, ya. Kemarin kami mencoba membuat dari kaca, tapi oleh kearifan lokal pemerintah setempat, kepala dinas kebudayaan pariwisata bilang jangan Pak, kita pakai kayu saja supaya lebih elok, karena itu juga akan tetap mereka simpan di Hone. Jadi kami rancang
pembuatan daripada lemari vitrine tersebut yang mudah bisa ditarik keluar sehingga masyarakat itu tidak mengangkat lagi, karena kejadiannya itu adalah ketika ada turis mereka bopong keluar dari honai muminya terus dengan badannya, sehingga kami khawatirkan terjadi kerusakan karena faktor ada lemak, ada bakteri dan sebagainya. Kami merancang vitrine itu bisa ditarik keluar dari lemarinya tanpa mengangkat, tanpa memindah tangankan daripada mumi tersebut. Kemudian dalam lemari vitrine itu seperti biasa, seperti yang ada di Makassar itu, kami meletakkan bahan-bahan formaldehida, terus ada bahan silika gel supaya suhu kelembaban dalam lemari vitrine tersebut terjaga. Ya, kami juga meletakkan alat-alat berupa pengukur suhu kelembaban udara sehingga bisa dikontrol setiap hari oleh teman-teman yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Jayapura. Kemarin itu kami sampai membuatkan tabel pengontrolan harian, mingguan, dan bulanan terhadap mumi-mumi yang ada di Kabupaten Jayapura. Yang mudah-mudahan teman-teman di Dinas Kebudayaan Jayapura itu menindaklanjuti seterusnya sehingga kondisi mumi tersebut bisa bertahan lebih lama lagi. Next. Selanjutnya, Bu. Lagi. Nah, setelah kegiatan-kegiatan pelaksanaan secara fisik kegiatan konservasi tersebut, terakhir ini adalah pendokumentasinya kembali, perlu diperhatikan juga ya. Data cagar budayanya bagaimana, data kerusakannya bagaimana, data lingkungannya bagaimana, terus dalam bentuk verbal itu deskripsi objeknya bagaimana, dalam bentuk vektorial ada gambar dan foto-foto. Ya, pendokumentasian itu di lingkungan di bagian terkait konservasi adalah yang paling utama adalah sebelumnya, selama, dan sesudah pelaksanaan konservasi. Sehingga semua data runut, semua data hadir, bisa dilihat, diperbandingkan, ini loh kondisinya sebelum dikonservasi. Ini loh kegiatan yang kami lakukan di situs tersebut. Ini loh hasilnya terakhir. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next, mungkin bisa dilihat foto-fotonya. Nah, setelah tadi prakonservasi, ada konservasi, terakhir yang adalah pasca konservasi. Apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kegiatan konservasi? Yang perlu diperhatikan yaitu tadi penyimpanannya itu. Mumi di sana itu karena honai itu dari alang-alang di atas itu ada beberapa kebocoran, sehingga kami harus memperbaiki kembali tempat honai di mana honai itu disimpan karena tidak bisa dipindah-pindahkan. Ya, kami memperbaiki bagian atap ya karena terjadi kebocoran sehingga sangat membahayakan proses penyimpanannya kalau bumi ini terkena imbasan atau tetesan air hujan misalnya ya. Kemudian selanjutnya kita ajukan pemantauan secara berkala karena kami jauh, kami menyimpan format-format pemantauan saja di teman-teman di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Jaya. Ya, jadi mereka yang mengontrol harian, mingguan, dan bulanan. Dan itu alhamdulillah secara kontinu mereka juga laporkan ke kami di Makassar. Ya. Next. Nah, evaluasi. Ya, evaluasi. Jadi ketika kita selesai melakukan satu kegiatan konservasi, yang paling penting juga adalah mengevaluasi kembali. Ya, mengevaluasi itu bisa dengan memonitoring kembali. Kalau misalnya cagar budaya itu dekat, ya. Kemudian kita lihat hasil daripada kegiatan konservasi yang sudah dilakukan. Next. Nah, ini foto-foto
kondisi mumi yang ada di Jayapura, ya. Jadi ini adalah mumi yang ada di Araboda, mumi Araboda namanya, iya. Ini kondisi lehernya ini sudah patah, tinggal ditopang, ya. Tinggal ditopang kayu dari dalam itu, iya. Dia sudah tertunduk, sebenarnya dia agak tegak, ya. Ini sudah terpisah lehernya sebenarnya, iya. Jadi tinggal diikat dengan kain. Itulah yang kami kerjakan di sana, iya. Selanjutnya, nah ini foto-foto kegiatan teman-teman di sana di Papua, ya. Bagaimana kita buka semua material yang ada melengket pada aksesoris yang melengket pada badannya, topinya, kalung-kalungnya, ya. Ini proses-proses kegiatan yang kita lakukan di. Nah, kita bisa lihat di foto yang sebelah kanan ini kepalanya lepas. Jadi kami lepaskan karena memang sudah tidak bersambung. Yang saya jelaskan dari awal itu bahwa kepalanya sudah lepas. Kami lepaskan untuk bisa lebih maksimal bagaimana melakukan satu konservasi di bagian dalam. Jadi bagian dalamnya itu juga kita bersihkan karena seperti yang saya jelaskan tadi itu masih banyak sekali sarang-sarang semut, sarang tikus, sehingga kita harus keluarkan, kemudian kita sterilkan, kita konsolidasi bagian dalamnya tersebut. Di beberapa bagian ini, terutama bagian-bagian siku misalnya itu agak lembab, ya, dari hasil pemantauan itu agak lembab, sehingga kita harus lebih ekstra hati-hati di bagian-bagian yang tingkat pelakuannya, keparahannya lebih tinggi. Next, foto selanjutnya. Nah, ini kegiatan setelah selesai konservasi. Kita bisa lihat perbedaannya bagaimana hasilnya, ya. Kemudian di sisi kanan ini adalah lemari vitrin, jadi kita sudah tempatkan dalam lemari vitrin. Kemudian foto terakhir ini adalah proses penyerahan kembali ke masyarakat adat, ketua adat yang memiliki, yang menyimpan daripada koleksi mumi tersebut. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini kantor dinas kebudayaan dan pariwisata ingin sekali menariknya dari masyarakat, menyimpannya di koleksi mereka, di rencana mereka mau buat museum di Kota Jayapura, ya, di Kota Wamena, tetapi oleh masyarakat adat itu tidak mau dilepaskan. Jadi ini diserahkan kembali setelah dilakukan satu pekerjaan konservasi di Jayapura. Selanjutnya, Pak. Ya. Nah, ini konservasi kayu. Saya setelah menjelaskan mungkin sedikit waktunya untuk konservasi kayu. Konservasi kayu ini kami lakukan di Buton, Kota Buton, ya. Konservasi. Kalau yang ada di gambar ini adalah erong yang ada di koleksi kita di BPCB Sulsel, ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan, ya. Ini adalah rumah adat Malige, ya. Ini bahannya bagus sekali, masih kompas sekali, ya. Walaupun itu pada seluruh permukaan dindingnya itu sudah pudar warnanya, ya, sudah pudar. Dari hasil pengamatan kami bahwa ini adalah material kayunya adalah dari kayu jati, ya. Kalau teman-teman di Jawa Tengah itu dari Borobudur itu yang pertama yang menemukan formula, karena kebiasaan masyarakat di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu mengkonservasi secara tradisional kayunya itu. Alhamdulillah di sini ini kami coba perhatikan konservasi tradisional tersebut. Ini penampakan rumah adat sebelum kami konservasi, jadi warnanya sangat pudar. Tapi setelah dikonservasi secara tradisional menggunakan campuran cengkeh, gambir, apalagi tembakau, itu hasilnya sangat maksimal sekali. Alhamdulillah pada saat waktu kami di sana melakukan kegiatan itu, bahkan beberapa kali diangkat, diberitakan oleh media di sana, ya, bahwa mereka sangat senang melihat hasilnya setelah dilakukan. Langkah-langkah
kegiatan konservasi kayu itu yang secara umumnya adalah yang pertama itu adalah kita bersihkan secara mekanis. Jadi rumah adat tersebut itu dibersihkan secara mekanis, ya, dikuas, disikat, ya, sehingga unsur-unsur seperti jamur atau apa ya, tanah atau sisa-sisa daripada sisa-sisa daripada serangga itu hilang. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah yang penggunaan sterilisasi pada bagian-bagian tertentu yang kita lihat karena faktor air, tempasan air hujan, itu terjadi pertumbuhan jamur. Itu terutama pada bagian-bagian di bawah dinding. Ya, di bawah dinding itu, ya, karena tempasan air hujan itu agak lembab kayunya sehingga harus disterilisasi. Kemudian bagian-bagian yang karena di rumah adat tersebut juga terjadi kebocoran, ada papan lantainya agak lapuk itu karena faktor air, itu kita harus perkuat, kita konsolidasi. Kemudian ini kegiatan adalah kamuflase, artinya bagian-bagian tertentu yang sudah bolong, ya, karena faktor alam, ya, atau mungkin karena vandalisme, itu kita kamuflase dengan serbuk gergaji dengan campuran lem Roland FK20. Next. Nah, ini hasilnya setelah kegiatan konservasi di rumah adat Malige. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Ani, gimana? Waktunya gimana, masih atau saya masih ada yang saya jelaskan sedikit? Silakan Pak Munafri dituntaskan. Kalau tidak tuntas, tidak enak. Jadi sekalian dituntaskan agar informasinya bisa sampai kepada audiens. Iya. Cuma mungkin agak sedikit dipersingkat waktunya, ya. Ya, masih ada sedikit masalah kayu tersebut, bahwa BPCB Sulsel itu setiap tahunnya melakukan satu kegiatan konservasi di beberapa daerah. Jadi yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Untuk tahun ini baru-baru saja kami di BPCB Sulsel mengadakan konservasi bangunan kolonial, ya. Jadi bangunan kolonial yang ada di Benteng Rotterdam itu secara kontinu kita juga konservasi, karena dari hasil observasi ternyata di beberapa bagian tertentu yang bocor, ya, terjadi pelapukan dan terjadi diserang oleh rayap. Jadi rayap itu harus kita tuntaskan, kita harus sterilkan dengan bahan-bahan anti rayap. Saya kira demikian, Bu Ani. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munafri. Kita langsung saja ke Pak Muhammad Tang. Silakan Pak Tang. Pak Tang, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ani atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, bisa kita berdiskusi, sharing tentang pengalaman masing-masing. Saya di bidang pemugaran, sebetulnya teman-teman dari tempat lain, khususnya di kayak Borobudur itu lebih pengalaman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah tentang materi-materi saya, mungkin teman-teman yang lain bisa menambah atau memperbaiki pernyataan-pernyataan saya nantinya. Baik, barangkali sudah bisa ditampilkan materi saya yang tentang pemugaran itu. Bisa di screen? Di share?
Sambil menunggu hostnya untuk menampilkan, saya mau nyapa Ibu Dian dari Borobudur. Ya, selamat pagi, Mas Pang. Iya, selamat pagi. Ya, co-hostnya tolong ditampilkan materinya, Pak Salib. Tolong co-hostnya kalau bisa ditampilkan segera materinya. Pak Tang, jadi mungkin sambil menunggu materi dimunculkan di screen, mungkin ada sambil Pak Tang menjelaskan bagaimana pemugaran yang sudah pernah kita lakukan di BPCB. Pak Tang, Ya, mungkin sambil menunggu dari host untuk menampilkan bahan presentasi saya, sedikit informasi mungkin dari saya tentang pemugaran-pemugaran yang pernah kita lakukan dari BPCB Sulsel. Misalnya di 3 tahun terakhir itu kita melakukan pemugaran benteng Balanipa misalnya kita lakukan itu dari tahun 2018, 2019, kemudian 2020 ini rencana kita lakukan, tapi karena ada wabah yang menjalar kemana-mana untuk sementara kita tunda. Nah, terus benteng Rotterdam sendiri itu pernah kita lakukan pemugaran di sisi selatan. Perlu kita ketahui kalau misalnya kayak dinding selatan benteng Rotterdam itu selama ini kita anggap tidak ada dinding. Nah, ternyata itu ada indikasi bahwa sebetulnya ada rencana untuk mendirikan dinding benteng di selatan berdasarkan hasil penelitian, hasil ekskavasi yang pernah kita lakukan di tahun 2013 itu. Nah, kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan lain yang 2020 ini juga kita rencana mau melakukan pemugaran di kompleks makam Layang-Nyiru Kota Makassar. Salah satu kubah yang di sana yang mempunyai arsitektural yang cukup menarik sebetulnya. Makanya kita lakukan pemugaran di tahun karena kondisinya yang sangat membahayakan bagi pengunjung. Sudah retak, pecah, bagian kubahnya sudah hampir rubutal. Jadi BPCB Sulsel itu sangat aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik, terutama untuk pemugaran cagar budayanya. Kemudian kita juga aktif itu melakukan pendampingan karena dari Kota Makassar misalnya, baik dari dinas atau dari perorangan, mereka telah paham mengetahui bagaimana mekanisme tentang rehabilitasi bangunan cagar budaya. Jadi kita selalu mendapatkan surat pemberitahuan dari masyarakat atau instansi terkait tentang bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Makassar. Mereka selalu minta pendampingan ke kita. Seperti itu. Ya, ini sudah tampil materinya. Bu Ani, apa sudah
Iya, silakan Pak Tang, langsung saja. Ya, terima kasih. Saya langsung saja untuk mempresentasikan bahan saya tentang pemugaran cagar budaya. Ini foto dari Benteng Rotterdam yang saya dapat dari KITLP websitenya tentang pemugaran di tahun 47 sampai 49 antaranya ini. Ya, lanjut saja hostnya, menampilkan halaman pertama. Nah, barangkali saya ingin menjelaskan dulu lebih awal tentang sejarah dari pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tinggalan purbakala di Indonesia. Karena sebetulnya ada hubungan antara pembentukan unit-unit kerja, pembentukan lembaga purbakala dengan pekerjaan pemugaran. Ya, sebagai cikal bakal terbentuknya lembaga purbakala di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, ternyata memang sejak awal itu Belanda sudah ada perhatian terhadap tinggalan-tinggalan purbakala yang ada di Nusantara. Ini yang tercatat di kita ada tahun 1778 di Jakarta berdiri sebuah lembaga kebudayaan. Ini. Ya, meskipun pada saat itu masih minatnya pada barang-barang kesenian. Kemudian batu-batu yang batu neolitik seperti itu. Nah, kemudian tahun 1885 lembaga arkeologi di Jogja didirikan. Ini juga sudah tertarik untuk menangani ya, sebuah lembaga di Jogja itu sudah tertarik menangani kompleks Candi Loro Jonggrang di Prambanan, termasuk juga Candi Borobudur yang mulai tersingkap saat itu. Kemudian tahun 1901 yang menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga purbakala di Indonesia saat itu yang dipimpin oleh Brandes, beranggotakan 3 orang, Ekrom dengan Bos. Nah, pada saat Brandes meninggal dunia itu digantikan oleh Enji Krom. Nah, Enji Krom inilah yang sebetulnya bisa dibilang peletak utama dari terbentuknya lembaga purbakala pada saat itu. Dia sempat berkunjung ke India, ke Burma untuk belajar tentang pengelolaan pekerjaan kepurbakalaan karena di negara tersebut dianggap lebih maju dari negara Indonesia pada saat itu, Nusantara pada saat itu. Dan hasilnya adalah Krom meyakini bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga yang atau badan resmi oleh pemerintah. Lanjut. Nah, di tahun 1913, tepatnya tanggal 14 Juni, itu merupakan hari lahirnya lembaga purbakala di Indonesia. Di mana nomornya? Ya, terbentuk pada tahun 1913 itu yang di mana Enji Krom sebagai kepala jawatannya dengan tugas itu untuk menyusun, mendaftar, mengawasi peninggalan purbakala di seluruh kepulauan. Nah, kemudian setelah itu tahun 1915 itu Krom berangkat ke Belanda dan kemudian digantikan oleh Bos. Nah, pekerjaan pemugaran ternyata memang sejak awal itu sudah selalu ada pertentangan tentang bisa tidaknya dilakukan pembinaan kembali atau pemugaran
dalam purbakala tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini bagaimana pertentangan antara Krom dengan BOS pada saat itu. Lanjut. Pada dasarnya Krom itu tidak setuju sebetulnya dengan pekerjaan pembinaan kembali bangunan cagar budaya tersebut atau peninggalan purbakala tersebut. Kenapa? Karena dia melihat pekerjaan pembinaan kembali atau pemugaran yang dilakukan oleh Brandes pada saat itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak cukup bukti-bukti yang harusnya dilakukan untuk membangun kembali sebuah peninggalan purbakala. Begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Perquin pada saat itu. Nah, itu menjadi sumber kekecewaan dari Krom, kenapa dia tidak setuju dengan pekerjaan pemugaran atau pembinaan kembali bahasa dari Sukmono. Nah, makanya Injek Krom menyarankan lebih kepada untuk merekonstruksi saja di atas kertas. Seperti itu. Nah, beda halnya misalnya dari BOS. BOS itu menganggap bahwa dalam keadaan tertentu itu harus dilakukan. Karena berdasarkan pengalamannya, banyak sekali itu batu-batu runtuhan candi, baik berupa hiasan, profil-profil, yang harusnya bisa dipasang di tempat yang memang bisa dipasang. Artinya, ya daripada misalnya batu-batu tersebut tergeletak begitu saja, kenapa tidak dipasang pada candi yang telah berdiri di tempat tersebut. Dan juga penting diketahui bahwa pada saat itu BOS sudah mengeluarkan tentang apa yang dimaksud BOS melihat bahwa bangunan itu terkandung dalamnya tenaga dorong yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi pada perkembangan dan kesadaran serta alam pikiran Indonesia pada saat itu. Jadi, BOS sudah melihat bahwa objek-objek purbakala tersebut memang penting adanya untuk kita lakukan perbaikan atau pemugaran. Sehingga pekerjaan BOS yang dimulai pada saat itu, 1919, itu sudah berhasil membangun beberapa candi dalam bentuk rekonstruksi. Nah, itulah pertentangan terkait dengan bangunan cagar budaya atau bangunan purbakala pada saat itu. Yang notabene sendiri itu dilakukan oleh Krom dengan BOS pada saat itu. Nah, pada saat berkuasanya BOS juga lah sebetulnya itu sudah terbentuk lembaga purbakala yang kita ketahui sebagai Monumental Ordonanti pada tahun 1931. Dan disitulah sudah terdapat juga dawatan untuk konstruksi keperbakalaan. Jadi sudah ada plan tersendiri untuk pembangunan atau pembinaan kembali bangunan keperbakalaan. Ya, lanjut. Jadi ini saya bercerita tentang kronologi dari lembaga yang dari cikal bakal untuk lembaga perubahan Indonesia khususnya nanti BPCB. Nah, kemudian BOS setelah meninggal Indonesia pada tahun 1936 itu digantikan oleh Sutterheim. Nah, ternyata juga Sutterheim ini punya pandangan yang sama dengan BOS tentang bagaimana penanganan dalam purbakala saat itu. Nah, di sini juga termasuk ternyata sudah ada pemugaran dilakukan terhadap benteng Rotterdam. Itu terekam di tahun 1937 sampai 1939. Seperti itu. Nah, yang kita kenal misalnya Panikran itu ternyata sudah pernah memang juga berkantor di sini di tahun 1947 yang mendampingi Kirchmann pada saat itu.
Kemudian pada tahun 1951 itu sudah terbentuk Dinas Purbakala yang sudah direncanakan, sehingga menjadi gabungan antara beberapa lembaga-lembaga Bautan Purbakala, baik dari Prambanan sendiri atau dari Bali. Ya, lanjut. Secara singkat saja saya jelaskan ini yang masalah kronologinya. Nah, kemudian pada tahun 1953 sampai 63 itu pertama kalinya lembaga Purbakala atau Dinas Purbakala Indonesia itu dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. Dalam hal ini adalah Sukmono. Nah, Sukmono berkuasa selama kurang lebih 10 tahun itu sudah banyak melakukan pemindahan kembali atau pemugaran terhadap candi-candi yang ada di Jawa. Seperti Candi Siwa yang telah rampung pemugarannya dan kemudian diresmikan oleh Presiden pada saat itu, tahun 1953. Di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan pemahaman antara Krom, Bos, kemudian Sukmono. Kalau misalnya Krom itu hanya mendasarkan pada rekonstruksi di atas kertas, kemudian Bos itu sudah melakukan pekerjaan pemugaran, kemudian pada era Sukmono sudah lebih jauh ke depan memikirkan bagaimana melestarikan tinggalan tersebut yang telah dipugar. Nah, ini kita dapat melihat bagaimana ahli kimia dari Belgia tahun 1956 memberikan pemahaman bahwa sebetulnya peninggalan-peninggalan purbakala yang ada di Jawa dan Bali itu telah menderita penyakit. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan perlakuan pengobatan secara kimiawi. Nah, sejak itu sebetulnya pekerjaan pemugaran tidak semata-mata hanya perbaikan struktur dan pemeliharaan arsitektur saja, akan tetapi sudah terpikirkan bagaimana mempertahankan bangunan kepurbakalaan secara keseluruhan dengan cara perawatan bahan bangunannya yang telah mengalami pelapukan. Nah, sebagai langkah awal adalah pada tahun 1959 itu dilakukan pengukuran penelitian tentang struktur batu ini di Candi Borobudur. Nah, itu ternyata juga hasil penelitian itu mengindikasikan bahwa ada kekhawatiran bagian-bagian dari dalam Candi Borobudur itu sudah mengalami kerusakan. Nah, sebetulnya kalau ini mungkin teman-teman dari Borobudur yang lebih tahu, karena misalnya pemugaran dari Pan-R itu tahun 1957 sampai berapa tahun itu, kemudian yang pemugaran tahun tahap kedua juga itu sudah membuat konsolidasi terkait dengan Candi Borobudur. Lanjut. Pas. Nah, periode selanjutnya oleh Anom dalam disertasi itu memberikan gambaran paradigma baru tentang pemugaran. Karena ternyata pemugaran itu bukan hanya semata-mata untuk membangun kembali, membina kembali bangunan atau batu-batu lepasan pada satu tinggalan purbakala. Tapi menurut beliau alangkah bagusnya kalau pemugaran itu kita awali dulu dengan penelitian, khususnya dalam penelitian arkeologi. Nah, inilah yang coba kita lihat, kita praktekkan selama ini. Misalnya pemugaran ini bisa terlihat ada foto di sini. Ini dinding sisi selatan benteng Rotterdam. Yang selama ini kita anggap bahwa tidak ada benteng di sisi selatan benteng Rotterdam itu. Ternyata hasil penelitian kita, hasil penggalian kita menunjukkan adanya indikasi bahwa kemungkinan pernah ada rencana membuat dinding benteng tersebut. Karena ini dinding benteng menghubungkan antara
sisi timur dengan sisi barat itu tersambung, struktur seperti ini. Kemudian menjadi pertanyaan kenapa bisa hanya di bagian bawah permukaan tanah seperti ini. Ada dugaan sebetulnya bahwa kemungkinan memang mau dibuat dinding sisi selatan tersebut, namun karena sesuatu hal tidak jadi dilaksanakan. Karena banyak sekali bongkahan-bongkahan batu yang kita temukan yang terletak. Kembali dulu. Host. Di dinding selatan Benteng Rotterdam itu banyak sekali kita temukan bongkahan-bongkahan batu yang kemungkinan mengindikasikan bahwa sebetulnya memang rencana mau dinaikkan dinding selatan Benteng Rotterdam tersebut. Nah, kemudian yang lain adalah kemungkinan juga batu-batu tersebut dipangkas, dikerja pada saat akan dipasang. Karena banyak sekali bekas-bekas pemangkasan yang kita temukan di sisi luar dan dalam dari batu-batu penyusun ini. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain, ini yang saya maksud pemugaran Benteng Balanipa di Kabupaten Sinjai. Ini kita sudah melakukan pekerjaan ini tahun ketiga. Nah, tahun ketiga ini, tahun 2020, kita lakukan ekskavasi di dalam Taman Benteng Balanipa. Ternyata hasil ekskavasi itu menunjukkan bahwa ada bekas bangunan. Ada bekas bangunan yang mirip dengan bangunan di sebelahnya. Nah, artinya apa? Ini juga menjadi penting nantinya pada saat kita melakukan kajian-kajian untuk kerjaan pemugaran. Harus dilakukan terlebih dulu penelitian atau kajian dalam bentuk ekskavasi seperti ini kalau memang ada indikasi yang bisa kita lihat di permukaan tanah atau di bawah tanah. Ya, lanjut. Nah, tentang pekerjaan pemugaran sendiri, itu dasar hukumnya cukup jelas, sangat kuat di kita bahwa itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, di situ dijelaskan pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik, benda, bangunan, dan struktur yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknologi pekerjaan untuk memperpanjang usianya. Nah, mungkin barangkali ada yang selalu kita dari bahan diskusi kita yang sebetulnya dimaksud dengan keaslian di sini. Nanti kita melihat ada contoh yang akan saya perlihatkan di akhir sesi nanti. Ya, lanjut saja. Nah, misalnya ini ada poin pasal 77, pemugaran harus memungkinkan adanya penyesuaian pada masa mendatang dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya itu sendiri. Jadi sebetulnya pekerjaan pemugaran itu kita tidak harus mempertahankan harus sesuai dengan bentuk aslinya, terutama bagian-bagian interior. Tapi sepanjang ada kebutuhan yang lain yang kita perlukan sekarang, itu memungkinkan kita melakukan adaptasi. Nah, ini contoh misalnya, ini bagian kamar mandi dari Benteng Balanipa. Ini foto kiri, kondisi existing sebelum pemugaran, bagaimana model partisi dari bangunan Benteng Balanipa tersebut. Ada bak airnya, ada kloset, sekatnya hanya setinggi 1,5 meter barangkali, orang bisa di dalam. Nah, kemudian di 2019 kita ubah bentuk partisi tersebut yang lebih safety, lebih untuk kebutuhan masa sekarang. Lanjut. Nah, ini ada pengertian atau definisi dari pekerjaan pemugaran itu. Misalnya rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi. Rekonstruksi itu
hanya sebatas yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, ada teknik pengerjaannya, tata letaknya, kemudian termasuk penggunaan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. Konsolidasi itu perkuatan. Biasanya ini kita lakukan terhadap misalnya makam yang telah merusak, patah, itu biasanya kita lakukan perkuatan di bagian bawah atau konsolidasi. Rehabilitasi itu perbaikan atau pemulihan secara parsial pada bangunan cagar budaya. Misalnya plasteran dari dinding itu akan kita lakukan pengelupasan, kemudian kita tempel kembali. Itu dimaksud dengan rehabilitasi. Restorasi itu serangkaian kegiatan yang untuk mengembalikan keaslian bentuk bangunan. Ini yang belum kita lakukan. Tapi kalau kita ingat misalnya restorasi di Jepang, restorasi Meiji, bagaimana mereka melakukan pemugaran secara total terhadap satu bangunan untuk membangun kembali, membangun baru. Tapi mereka punya data yang detail, data yang lengkap tentang bentuknya, ukurannya, bahannya apa, itu mereka lakukan. Mereka ikuti semua aturan-aturan seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam pekerjaan pemugaran itu terdapat dua bagian besar sebetulnya. Itu perbaikan struktur dan pemulihan arsitekturnya. Ini ada foto, bisa kita lihat. Ini foto susunan batu, contoh ya. Bagaimana batu-batu tersebut tidak goyang. Jadi kan selama ini misalnya benteng Rotterdam, orang menganggap cerita yang berkembang misalnya batu-batu tersebut dilem dengan menggunakan telur. Nah, sebetulnya sistem susunan batu tersebut menggunakan sistem kuncian. Jadi bisa kita lihat bagaimana model kuncian-kuncian itu supaya tidak bergeser, tidak goyang antar batu. Dan juga pada saat misalnya pada saat pembongkaran itu kita bongkar per lapis. Dan di sini ada pengkodean. Ada pengkodean tiap batu sebelum kita bongkar. Jadi sebelum pembongkaran tiap lapis batu itu ada dokumentasi foto, penggambaran, kemudian registrasi tiap batu. Jadi betul-betul sangat rapi, sangat detail kita punya perekaman untuk melakukan pembongkaran tiap struktur lapisan batu tersebut. Ya, lanjut. Ya, secara administrasi pekerjaan pemugaran itu sekarang kita bagi dua, ada yang secara sukarela, ada yang secara kontraktual. Yang dilakukan oleh ownernya sendiri, pihak yang punya pekerjaan, misalnya PCB dalam melakukan pemugaran itu terkadang memang mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut. Kalau misalnya pekerjaan yang spesifik atau beranggaran kecil. Tapi kita ya ada plus minus bagaimana pekerjaan kontrol ini. Ya average rata-rata di atas. Silahkan yang pertama ada Bapak Samuel Watimuri dari Universitas Patimura Ambon, jauh-jauh dari dari Ambon. Juga Bapak Ibu Pak semua. Samuel, ada Pak Samuel. Ini yang menarik saya pikir. Iya, ada teman-teman juga. Pak Samuel Watimuri masih ada ya? Selama proses kurang lebih 2 bulan ini kita siaran TVRI itu
ternyata TVRI menjadi stasiun TV yang paling Ada ditonton Pak Samuel? pagi sampai siang itu. Pak Ada, Samuel Watimuri dari Universitas Patimura Ambon masih ada? Masih hadir di sini? Itu nggak ada yang bisa gantiin. ada. Ada Hadir, Pak Samuel Watimuri? hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Ya, Pak Samuel Watimuri mana ya orangnya? Pak Samuel? Iya, saya di sini, Mbak. Oh ya, Pak Samuel Watimuri, Hadir, silakan Mbak. pertanyaannya nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa bisa disebutkan. Silahkan langsung saja. Iya, Mahasiswa ya? iya. Ini dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua narasumber dan peserta. Saya Samuel Watimuri, saya asisten dosen dari Universitas Patimura, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber kalau bisa untuk dijawab. Di sini kami di Maluku, setiap desanya memiliki bangunan cagar budaya. Setiap desa di Maluku memiliki bangunan cagar budaya, baik berupa rumah adat maupun batu-batu peninggalan masa megalitikum. Biasanya dipakai untuk prosesi adat ataupun upacara-upacara adat tradisional di sini. Pertanyaan saya, dengan masuknya arus globalisasi dan modernisasi, apakah nilai dari bangunan-bangunan itu masih tetap sama ataukah sudah berubah? Sebab yang kami lihat, yang saya lihat di sini, banyak sekali perubahan-perubahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Yang kedua, kebetulan saya di pendidikan sejarah, karena di sini belum ada arkeologinya. Saya ingin bertanya bagaimana cara membuat anak atau generasi penerus untuk dapat tertarik untuk belajar tentang bangunan-bangunan cagar budaya dan cagar alam yang ada di sini. Sebab mereka kadang menganggap bahwa untuk mempelajarinya itu tergolong kuno atau tidak menyenangkan bagi mereka. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja kita persilahkan yang pertama Pak Munafri. Nanti langsung disusul oleh Pak Tang untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Munafri. Makasih Bu Ani. Selamat siang Pak Samuel. Senang Siang, sekali Pak. siang ini bertemu dengan Pak Samuel walaupun jarak begitu jauh. Atas pertanyaan, menarik sekali pertanyaan Pak Samuel tadi, apakah nilai sebuah cagar budaya berubah dengan perkembangan zaman sekarang ini? Celana sekarang zaman now, iya. Apakah berubah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai cagar budaya tersebut? Saya pikir begini Pak Samuel, yang pertama yang paling dibutuhkan itu untuk pelestarian cagar budaya adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk menjaga, melindunginya, mempromosikannya. Iya, itu yang paling pertama adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam hal ini, entah itu LSM, pemerhati budaya, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan pemerintah setempat harus proaktif untuk bagaimana supaya mensosialisasikan, mempromosikan bahwa betapa penting nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Betul bahwa nilai-nilai budaya itu saya pikir tetap sama yang terkandung di dalam, bahwa itu ada sangat penting sebagai bukti sejarah, bisa dijadikan sebagai bahan penelitian, bahan kajian untuk ilmu pengetahuan dan seterusnya. Itu sangat penting dan nilai itu tidak akan berubah oleh karena faktor zaman. Ya, bahwa
di kemudian hari ada proses pemanfaatan setelah dilindungi, dikembangkan, kemudian dimanfaatkan, itu bahkan punya nilai-nilai lebih. Ya, karena cagar budaya kalau sekedar untuk dilindungi saja tanpa diadakan pengembangan, kemudian dimanfaatkan, itu tidak ada gunanya sebenarnya. Ya. Jadi proses pemanfaatannya itu bagaimana masyarakat setempat mendapat nilai plus dari keberadaan cagar budaya tersebut. Jadi peran serta masyarakat, kemudian outputnya itu untuk masyarakat setempat itu sangat penting. Ya. Ketika nilai-nilai budaya yang ada terkandung di dalam benda-benda cagar budaya tersebut masih ada, masih tetap utuh, maka selanjutnya ketika itu dijual ke para wisata misalnya, dijual untuk turis-turis misalnya, itu bisa sangat berguna untuk masyarakat setempat oleh pemuda-pemuda setempat. Bagaimana misalnya suatu situs bangunan yang kemarin misalnya di daerah Pak Samuel itu belum terlalu terkenal, tapi karena aktif oleh masyarakatnya, apalagi Pak Samuel dari kalangan pendidik, dari university, bagaimana mempromosikan sekarang kan promosi gampang sekali, mudah sekali, lewat media internet itu gampang sekali, cepat sekali tersohor, cepat terkenal. Bagaimana Pak Samuel dan kawan-kawan di Ambon sana proaktif untuk menjual nilai yang ada dalam benda cagar budaya tersebut. Insya Allah ke depan itu masyarakat akan mendapat manfaat ya dari nilai-nilai budaya tersebut. Pertanyaan kedua, masalah bagaimana sih untuk menarik masyarakat, terutama anak didik, untuk sayang, suka sama cagar budaya. Apalagi sekarang anak-anak kan ya lebih ke dunia-dunia modern begitu, lebih ke zaman now. Artinya apa? Bukan cuma persoalan di daerah Pasai, misalnya di Sulawesi Selatan itu terjadi. Pengunjung masuk di museum itu sangat kurang. Nah, itu menjadi tantangan kita di kalangan pendidik, di kalangan pemerhati budaya, di kalangan pelaku budaya. Bagaimana kita mengajak masyarakat, mengajak anak zaman now untuk masuk ke museum, mencintai apa yang ada di dalam museum. Kemudian kita jadi tinggal bagaimana mengemas sebenarnya itu. Bagaimana mengemas cagar budaya yang ada, entah itu yang ada di lapangan atau yang di museum, kita kemas sedemikian rupa, kemudian kita angkat sehingga bagaimana anak-anak kita, terutama anak usia pendidikan itu tertarik untuk masuk di museum, untuk mencintai budaya yang ada. Ya karena budaya itu bukan cuma bendanya, tapi ada juga nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Itu semua perlu dilestarikan. Saya pikir demikian, Pak Samuel. Ya, terima kasih, Pak. Ya, langsung saja Pak Tang menambahkan tentang pemugaran. Memberikan penjelasan tentang pemugaran ke Pak Samuel. Ya, barangkali sebetulnya sudah jelas dari penjelasan Pak Munafir tadi tentang bagaimana melestarikan nilai-nilai yang ada pada cagar budaya tersebut. Pertanyaannya kan bilang, apakah nilai-nilai tersebut akan hilang di telan zaman karena perkembangan sekarang yang sangat modern, sangat cepat. Nah, sebetulnya tentang nilai-nilai tersebut, saya pikir disinilah peran kita, baik dari akademisi, dari pelestari, kemudian dari peneliti, harus bersinergi sama-sama melakukan kajian-kajian, menyampaikan ke masyarakat bahwa objek-objek tersebut mempunyai nilai penting seperti ini. Nah, disitulah saya mau katakan bahwa objek cagar budaya tersebut harus kita sama-sama melihat dan disampaikan ke masyarakat bahwa kalau kita tidak melestarikannya, maka suatu saat akan punah dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang lain, pertanyaan kedua tentang bagaimana sebetulnya mekanisme atau metode untuk menyampaikan ke, ya terutama mungkin anak-anak sekolah. Kalau di kita dari BPCB kan selalu melakukan kayak sosialisasi ke masyarakat, kemudian
ada apa namanya, yang berkeliling menggunakan mobil-mobil apa? Bioskop keliling. Ya, bioskop keliling itu untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana penanganan cagar budaya yang ada di kita. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan, Ibu Ani. Iya, iya. Terima kasih Pak Tang dan Pak Munafri. Ya, Pak Samuel Watimuri dari Universitas Patimura tadi. Mudah-mudahan jawaban dari kedua narasumber tadi cukup memuaskan. Jadi rupanya materi tentang mumi ini banyak menarik minat, mungkin karena mumi adalah sesuatu yang langka di Indonesia, ya. Jadi banyak menimbulkan rasa penasaran di audiens. Walaupun kajian tentang mumi dan konservasi tentang mumi ini tidak terlalu populer di Indonesia, tidak terlalu umum, tapi di beberapa suku di Indonesia juga ada yang melakukan mumifikasi. Jadi akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan di audiens. Jadi mungkin kita pilih satu peserta yang ingin menanyakan tentang mumi tadi. Jadi ini kalau saya tidak salah ada peserta dari Ampana tadi ya yang menanyakan tentang mumi dari Ampana Sulawesi Tengah, Pak Edi Lestari. Kemudian mungkin kita kumpul beberapa pertanyaan yang singkat-singkat ya Pak Tang dan Pak Munafri, tolong mohon dilihat ke kolom chat juga karena di situ ada daftar pertanyaan. Jadi mungkin saya menyebutkan beberapa pertanyaan, beberapa penanya yang pertanyaannya tidak terlalu panjang. Ada Pak Edi Lestari dari Ampana, kemudian dari Pak Rian Suryansah dan Andi Nurfadilah tadi mahasiswa UNEN kayaknya. Mungkin bisa langsung dijawab. Itu ada pertanyaannya di kolom chat, bisa langsung dibaca, tapi pada umumnya menanyakan tentang mumi. Ya, silakan Pak Munafri. Ya, makasih Bu Ani. Selamat siang untuk teman-teman yang tertarik masalah mumi. Betul, seperti yang saya ulas dari awal, saya bilang bahwa mumi ini adalah hal yang sangat spesifik, unik, sehingga pasti ketika saya akan memaparkan masalah mumi ini, banyak teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik mengulas, paling tidak menanyakan sesuatu masalah mumi. Bahwa kami di Makassar pernah heboh, ya, 1995 pernah heboh masalah mumi. Di Makassar itu terkenal dengan nama kora-kora. Banyak sekali orang yang berprofesi mencari kora-kora. Ya, kora-kora itu kalau di Jawa namanya jenggol, kalau tidak salah, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah. Ya, pada saat itu ada kasus di Kota Makassar, heboh, yang masyarakat berbondong-bondong ke rumah satu warga. Katanya ada kora, dalam bahasa kita mumi, yang mereka taunya kora-kora. Itu adalah mumi yang mengecil, manusia mayat yang mengecil, dan itu ada hubungannya dengan ilmu-ilmu, ya, entah ilmu hitam atau ilmu putih, saya kurang tahu juga. Ya, pada saat itu saya sendiri kebetulan dipanggil oleh kepolisian, ya karena heboh di masyarakat. Barang tersebut, benda tersebut ditahan, diambil oleh pihak Kota Makassar. Ya, ketika saya dipanggil ke kantor, ditanya, Pak Munafri, ini betul mumi atau yang masyarakat kora-kora hebohkan ini, karena sudah masuk naik di media juga, sudah diberitakan di Koran Fajar waktu itu. Bagaimana? Tolong dianalisis, tolong dipersini. Apakah betul ini mayat yang mengecil atau bagaimana? Ya,
saya bilang sama polisi, tolong Pak, benda ini kalau bisa saya bawa ke kantor, ke laboratorium kami. Kami punya laboratorium di Makassar, di PCB itu, ya kamu coba-coba mau menganalisis, mengidentifikasi apakah betul ini adalah mumi dalam tanda kutip mayat yang mengecil atau bagaimana ya. Waktu itu saya diberi kesempatan 2 hari kemudian setelah kami analisis, ternyata benda tersebut bukan mumi, tapi itu adalah imitasi, adalah sengaja dibuat oleh orang-orang yang bisnis dalam tanda kutip di bidang kora-kora yang pernah heboh tahun 90 di Makassar. Ternyata isinya itu adalah balok kayu, kemudian dilapisi dengan kulit-kulit binatang dari hutan yang kalau dilihat tidak dianalisis secara baik, betul-betul seperti tampakannya seperti mayat orang kerdir yang mengecil tersebut. Tapi oleh karena saya analis, saya periksa dalamnya, saya bedah, kemudian saya lihat ternyata ini adalah palsu, dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada prinsipnya sebenarnya begini, mumi itu ketika manusia sudah mati, tidak ada pertumbuhan pertumbuhan daripada organ-organ tubuh dalam diri kita ya, karena struktur badan kita sudah tidak bernyawa ya. Padahal anggapan masyarakat di tengah masyarakat itu bahwa mumi itu kukunya bertambah panjang, rambutnya bertambah panjang dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan sama dalam kajian-kajian itu yang pernah saya telaah, ketika seseorang sudah mati tidak ada perkembangan organ-organ tubuh lagi karena semua unsur-unsur dalam tubuh itu sudah mati ya. Itu yang menghebohkan. Yang kedua bahwa saya mau mengatakan bahwa proses mumifikasi itu memang sangat menarik. Ya, bisa jadi ada penanya dari daerah Ampana yang agak jauh dari kota, ya. Bisa jadi di sana juga bisa ditemukan mumi, ya. Tapi dengan proses dan tindakan yang berbeda, misalnya, ya. Karena proses mumifikasi itu di samping tadi itu yang saya jelaskan ada 3 cara. Di Mesir dengan cara dibalsem, direndam di air garam, kemudian di Papua dengan cara pengasapan, kemudian di Toraja dengan dibaluri dengan kulit kayu dan daun-daun. Tapi sebenarnya mumifikasi itu bisa terjadi karena proses alam, ya. Ketika sebuah mayat misalnya, ya, suatu mayat ditempatkan pada daerah yang sangat kering, ya, itu bisa terjadi proses mumifikasi karena terjadi dekomposisi daripada unsur-unsur yang ada dalam tubuh dan lingkungan mayat itu. Kemudian juga bisa terjadi karena mayat itu ditempatkan pada daerah yang sangat dingin, ya, itu juga terjadi proses mumifikasi. Terus yang ketiga adalah bisa jadi terjadi proses mumifikasi karena di unsur tanah yang ada di dalam itu sangat asam. Ya, jadi ketika dianalisis itu unsurnya sangat asam, tinggi sekali sifat asamnya sehingga terjadi dengan sendirinya alam membentuk sehingga terjadi proses mumifikasi tersebut. Saya kira demikian, Bun, informasi tambahan masalah mumi. Nanti ya silakan. Halo. Iya, maaf tadi mute. Jadi terima kasih Pak Munafri jawabannya. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi bisa terpenuhi rasa keingintahuannya. Selanjutnya saya ini ada daftar pertanyaan, saya juga himpun satu sekaligus karena jawabannya hampir sama. Dari Pak Muhyiddin, komunitas di Majene, kemudian ada Bapak Rian Zuriansa, dan Bapak Muhammad Salam dari Pokdaris Bau-Bau. Ini pertanyaannya tentang pemugaran, proses pemugaran dan pemeliharaan benda warisan budaya dan bagaimana mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dan
BPCB. Jadi mungkin saya persilahkan ke Pak Tang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak Tang. Ya, terima kasih Bu Ani. Memang ada saya lihat 3 pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan pemugaran cagar budaya. Yang pertama itu dari Bapak Rian Sariansa terkait dengan mekanisme pemugaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan terkait dengan cagar budaya itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu undang-undang mengamanatkan seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa ada koordinasi, ada pelaporan ke instansi terkait. Misalnya yang paling dekat mungkin ke dinas, kalau misalnya di daerah mungkin ke dinas kebudayaan atau ke dinas pendidikan untuk melakukan koordinasi atau pelaporan terkait dengan rencana pemugaran terhadap suatu objek cagar budaya. Nah, begitu juga dengan pekerjaan pemugaran, karena pekerjaan pemugaran itu sangat spesifik, hal yang dilakukan, maka langkah bagusnya kalau melapor langsung atau menyurat ke kami di BPCB untuk melakukan pendampingan nantinya. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita di BPCB itu selalu melakukan pendampingan terkait dengan pekerjaan pemugaran. Seperti itu. Kemudian dari Pak Asrul Salam yang dari kelompok sadar wisata di Bau-Bau, ini pertanyaannya tentang tiang bendera. Perlu kita ketahui Pak Asrul Salam bahwa persoalan tiang bendera ini sudah berapa tahun terakhir menjadi masalah di kita. Bukan cuma di kita BPCB, tapi dengan masyarakat setempat. Berapa kali kita melakukan sosialisasi bagaimana kira-kira melakukan pemugaran atau konservasi terhadap tiang bendera tersebut. Karena kondisinya sekarang itu sebetulnya sudah sangat membahayakan, itu sudah miring. Tapi ternyata ada penolakan yang selalu kita hadapi dari masyarakat sekitar. Nah kalau misalnya Pak Asrul aktif di sekitar benteng, harusnya paham, harusnya tahu itu Pak. Karena masyarakat sekitar yang melakukan penolakan untuk dilakukan perbaikan. Dari BPCB, dari Borobudur itu sudah melakukan kajian tentang bagaimana caranya melakukan penyelamatan terhadap tiang bendera tersebut. Tapi yaitu tadi, termasuk dari wali kota sendiri sebetulnya sudah turun tangan langsung untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat. Tapi ya belum juga, karena masyarakat punya anggapan bahwa ya begitu saja kondisi dari tiang bendera tersebut. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan objek lain? Kita selalu aktif di sana Pak Asrul. Hampir tiap tahun juga kita turun ke Bau-Bau melakukan pekerjaan-pekerjaan cagar budaya. Kalau pekerjaan pemugaran, ya tahun kemarin kita di Benteng Surawolio kita melakukan pemugaran. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi satu, ini mahasiswa arkeologi ini bertanya, Ande Nur Padilla di Luhut Timur. Ada temuan benteng. Kalau dari pernyataannya ini kayaknya benteng tersebut terabaikan oleh pemerintah setempat. Nah, alangkah bagusnya sebagai mahasiswa arkeologi kan sudah paham itu. Bagaimana kira-kira kalau dapat temuan seperti itu? Di mana kira-kira harus melapor? Lapor ke lurahnya ke desa atau lapor ke dinas setempat atau bisa langsung ke kami di BPCB. Bisa kita langsung melakukan pengecekan apakah memang itu benteng bisa dalam kategori cagar budaya atau objek diduga cagar budaya. Nah, nanti setelah pengecekan seperti itu bisa kita lakukan penilaian apakah bisa kita ada tindak lanjut yang bisa kita lakukan setelah ada penilaian seperti itu. Baik Bu Ani, mungkin sementara seperti itu jawabannya, ringkas saja. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya tadi, mudah-mudahan bisa memenuhi rasa ingin tahunya. Saya persilahkan mungkin teman-teman dari Borobudur, ini personil dari Borobudur yang ikut
komplit semua, ada Yudi, ada Mbak Dian, ini semuanya senior-senior dalam hal pemugaran dan konservasi. Jadi kami justru banyak belajar ke Borobudur selama ini. Jadi mungkin ada tanggapan atau masukan terkait materi tadi, atau ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, yang bisa menjadi masukan, bahan masukan yang membangun buat kami di BPCB Sulsel dalam melakukan pemugaran dan konservasi. Ya, ini ada Mbak Ari yang sudah say hello. Silahkan Mbak Ari, apa kabar Mbak Ari? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu dalam forum ini. Mungkin saya bisa menambahkan terkait, dulu saya pernah tahun 2017 kita pernah melakukan penelitian tentang di bawah terfokus pada konservasi tiang bendera ya. Pertanyaan di situ memang tiang bendera tersebut luar biasa, umurnya sekitar 400 tahunan sih sebenarnya. Dan dia punya, masyarakat di situ punya persepsi nilai penting yang luar biasa. Dan kemudian pas kita diskusi juga tentang jelajah rempah itu juga termasuk salah satu di situ, CB-nya masih, tradisinya juga masih, gitu. Masyarakat pendukungnya masih. Gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa di situ, jadi dua-duanya ada, tangible-nya ada, intangible-nya ada. Kemudian kondisi tiang bendera ini memang walaupun dia dari kayu jati, setelah kita teliti ternyata memang dari kayu jati. Kayu jati tersebut sudah sebenarnya dulu mungkin pada saat dia didirikan di situ merupakan kayu jati dengan kualitas yang sangat bagus ya, ukurannya, kemudian umurnya gitu, dan kemungkinan memang dia berasal dari lokasi terdekat, ada sumbernya di situ kan, kayu jati yang sekarang sudah berulang. Namun seiring dengan kondisi waktu, karena umurnya sekitaran 400 tahunan, itu tentu akan mengalami penurunan kualitas. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, sebenarnya dari sisi materialnya, dia sudah sangat-sangat lapuk. Dari sisi materialnya sudah sangat-sangat lapuk. Jadi, Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke sana bisa melihat kondisi kayunya seperti apa. Bagian atasnya sudah hilang ya. Kemudian bagian tengahnya sudah berlubang. Jadi bisa saja sewaktu-waktu roboh. Oleh karena itu sebenarnya mereka juga menginginkan bagaimana mengkonservasinya, karena sebagian besar tuntutan masyarakat di sana menginginkan bahwa tiang bendera itu tetap berdiri apapun kondisinya gitu, karena itu menjadi salah satu simbol keberadaan keraton. Nah, itu menjadi tantangan terberat di dalam konservasi, sehingga kita di dalam penelitian meneliti tentang bagaimana kondisi secara struktural maupun secara material. Secara material jelas rapuh, oleh karena itu secara struktural juga sudah tidak mungkin bertahan cukup lama gitu. Tapi mungkin kita bisa memberikan alternatif bagaimana untuk mengkonservasinya. Yang pertama adalah konservasi in situ. Jadi tiang bendera tetap berdiri di situ, tapi bagaimana kekuatannya gitu. Perkuatannya agar dia tetap bisa berdiri dengan topangan-topangan. Sebenarnya saya ada beberapa gambar, tapi kebetulan tidak di komputer ini ya. Kemudian juga bisa saja konservasinya dengan cara si tiang bendera ini tidak lagi pada posisi itu, tetapi tetap dikonservasi, sehingga dia tetap keberadaannya tetap ada. Tapi itu kayaknya tidak di banyak masyarakat yang tidak berkenan dengan kondisi seperti itu. Dia tetap menginginkan, masyarakat tetap menginginkan bagaimana tiang bendera itu tetap berdiri di situ. Nah, ini salah satunya dengan perkuatan, mungkin kita berikan semacam kayak kerangka besi di luar sehingga dia tetap berdiri. Tapi ini pun kita harus melakukan perhitungan teknis lagi gitu. Jadi ada beberapa alternatif, kayaknya saya berikan sekitar 3 atau 4 alternatif bagaimana konservasinya. Nanti mungkin butuh satu paparan khusus gitu untuk khusus ini. Jadi itu mungkin dari saya. Nah, tapi
memang sebenarnya untuk konservasi materialnya sendiri, selain kita untuk perkuatan struktural, juga konservasi materialnya juga harus dilakukan gitu. Jadi kemarin kayaknya kita sudah mencoba dengan beberapa teman dari Makassar ya, ada Mbak Indah, kemudian ada Mbak Meta. Kita mencoba melakukan pembersihan secara tradisional karena di situ itu akumulasi debu kemudian organisme luar biasa banyak. Sehingga kita coba untuk melakukan pembersihan material kayunya secara tradisional menggunakan campuran cengkeh, tembakau dan sebagainya, itu cepat sekali bersih. Dibantu oleh beberapa juru pelihara di sana. Kemudian kita juga harus melakukan untuk konsolidasi materialnya. Nah, ini yang saya masih mencari bahan terbaiknya. Apakah kita menggunakan bahan-bahan dengan beberapa campuran? Karena kalau untuk konsolidasi materialnya, kita menemukan bahan alami yang pas untuk itu. Sehingga kita masih melakukan penelitian dan percobaan-percobaan lagi. Itu mungkin dari saya. Dan sebenarnya kalau konservasi ex situnya artinya tiang bendera itu dipindahkan, dimuseumkan, itu mungkin justru dia akan terjaga lebih baik gitu. Cuma butuh ruang ya, butuh ruang untuk menyimpan dia dan memaparkan kepada masyarakat inilah tiang yang sesungguhnya gitu. Dan apakah perlu mungkin kita bisa buatkan replikanya yang sama persis gitu kan, bisa seperti itu. Karena masyarakat masih menganggap bahwa itu simbol keberadaan Keraton Buton gitu. Tapi kalau memang masyarakat tetap menginginkan bahwa tiang yang aslinya tetap berdiri, kita harus melakukan perkuatan struktural dengan mungkin memasang semacam kayak perancah besi yang kokoh dengan perhitungan teknis yang tepat, sehingga itu akan menjaga kestabilan dia dari goncangan-goncangan. Karena angin di sana juga cukup kencang gitu. Itu mungkin jawaban saya, Bu Adriani. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Ari Swastika. Tadi pemaparannya semoga bisa memperkaya pengetahuan kita, khususnya tentang upaya konservasi. Mungkin dari Borobudur, Pak Yudi atau Mas Habibi bisa bagi-bagi ilmu. Mas Habibi nih yang baru pulang dari Korea, berbagi ilmu tentang konservasi. Ayo Mas Habibi. Ya, tes. Ya, silahkan Mas Habibi. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah banyak panjang lebar disampaikan oleh Mbak Ari selaku senior konservasi di kantor kami. Saya yang masih lugu ini sebenarnya mau tanya ya Mbak. Masih lugu dan harus banyak mencari ilmu. Ini yang saya tertarik dengan Pak Munafri tadi. Siap. Mengenai konservasi mumi Pak yang ada di Papua. Iya. Karena sudah saya tulis di chat tadi sebenarnya belum kebaca. Jadi pertanyaan saya, karena 2 tahun yang lalu kami juga melakukan riset mengenai pengawetan koleksi kayu dengan asap cair. Jadi asap cair itu konsepnya juga dari pengasapan sebenarnya Pak. Jadi terinspirasi dari beberapa suku adat di NTT yang ternyata dia menyimpan makanannya itu di loteng ya, kalau istilahnya itu di asap, di bawahnya itu pas tungku perapian. Jadi di situ makanannya terawetkan secara tersendiri. Nah dari situ kita pakainya nanti asap cair, yaitu asap yang dikondensasikan. Nah dari situ tiap jenis kayunya itu memberikan efektivitas yang berbeda. Pertanyaannya, kayu yang digunakan di Papua itu kayu apa itu untuk pengasapan mumi tersebut? Nah itu. Terus kalau nanti bisa ketemu, kan kita bisa cari nanti formulasi yang tepat untuk konservasi JB, terutama yang organik ya, JB yang organik yang ada di Indonesia seperti itu. Karena kalau kita lihat tadi penyimpanannya juga ala kadarnya ya, storage-nya ala kadarnya, tapi dia masih dapat terawetkan dengan saya kira cukup baik. Kemudian kalau yang kedua mungkin kita bisa lakukan research collaboration, kolaborasi penelitian bersama untuk mengetahui beberapa komponen organik yang pernah digunakan untuk pengawetan mumi tersebut. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Munafri di mana, di Toraja. Di Toraja itu menggunakan bahan-bahan daun-daun
atau beberapa organik yang lain. Dari situ nanti kita bisa lacak misalkan satu dengan eksperimen ATR, FTIR, atau menggunakan Fourier transformation Fourier semacam itu. Nanti setelah itu kita identifikasi beberapa bagian yang ada unsur organiknya. Jika sudah ketemu, nanti kita bisa lakukan analisis GCMS. Kita bisa ketahui kira-kira apa saja komponen yang digunakan dalam mumifikasi tersebut. Jadi itu merupakan proyek besar ya sebenarnya. Kalau itu bisa ketemu, saya rasa hasilnya juga akan sangat bagus untuk konservasi cagar budaya di Indonesia. Seperti itu, Pak. Itu saja mungkin Bu Ani dari saya. Dan saya acungi jempol untuk teman-teman BPJP Makassar udah melakukan konservasi mumi ya. Dari kami kayaknya juga belum pernah ya, dari Borobudur untuk konservasi mumi. Baik, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan pengetahuannya Mas Habibi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapat kode dari panitia, kode keras malah, bahwa waktu sekarang sudah menunjukkan jam 12. Kebetulan setelah ini kami juga masih ada diskusi online untuk kepentingan pengusulan kantor kami sebagai ZIWBK. Jadi dengan sangat menyesal kami harus menyudahi diskusi ini. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa terakomodir pertanyaannya. Kami mempersilahkan bertanya langsung kepada kedua narasumber. Silakan hubungi kontaknya atau di grup peserta yang telah dibuat oleh panitia. Jadi saya Andriani selaku host hari ini atas nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu dan perhatiannya di diskusi online kita hari ini. Nah, sebagai tambahan informasi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya Sulawesi Selatan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, kami masih punya 2 acara lagi yang akan dihelat, diskusi online tentang perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dengan judul Warisan Budaya Antara Pelestarian dan Manajemen yang akan dibawakan oleh Pak Rustan dan Ibu Andini, pastinya akan sangat menarik. Kemudian tema yang kedua adalah eksplorasi dan dokumentasi situs bawah air, harapan dan tantangan yang akan dihantarkan oleh Ibu Andriani, saya sendiri dan Ibu Irwani. Nanti kami akan launching tanggal dan waktu pelaksanaannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Dari kami ada bonus bagi peserta yang ikut sampai akhir kegiatan. Dan saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat-sehat terus sampai COVID-19 ini bisa berlalu dan kita kembali kepada kehidupan normal lagi seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu. Makasih teman-teman dari Borobudur. Mas Yudi, mana Mas Yudi? Halo, mana nih? Halo, kalau masih ada yang mau nyambung bisa langsung dan pulsanya diganti sama panitia baru. Kan chatnya bilang apa di meeting private-nya dilanjutkan. Nah, iya. Double pulsanya. Halo, Assalamualaikum. 2011, alhamdulillah kami mulai 2011. Assalamualaikum. Terima kasih di pemerintah. Mas Sofia, makasih.